Halo saudara-saudara, salam ekologis. Yuk kita belajar jadi ekologis. Plastik. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata plastik? Mungkin istilah ini umum kita dengarkan di keseharian kita, dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam aktivitas kita setiap hari, bahkan menjadi bagian dalam keseharian atau menjadi bagian hidup kita, bahkan mungkin menjadi bagian yang penting, menjadi bagian yang krusial dalam hidup kita. Plastik digunakan dalam berbagai hal. Ada yang digunakan untuk kemasan makanan, ada yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya tempat makanan atau alat untuk menggoreng seperti sendok dan lain sebagainya. Atau yang kedua, selain alat rumah tangga, plastik juga digunakan untuk keperluan-keperluan dalam industri-industri, untuk memenuhi, untuk mengelola apapun yang ada di industri-industri, perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi sebenarnya plastik itu membantu. Nah, tapi persoalannya, masalahnya itu datang ketika plastik ini tidak lagi membantu alam untuk menjalankan proses alaminya. Dengan kata lain, plastik ini malah menghambat proses alami yang sebenarnya harus dilakukan alam. Kok bisa menghambat? Ya bisa, karena contoh yang bisa kita lihat di laut. Ekosistem laut itu kan sebenarnya ada biota-biota, ada makhluk hidup yang tinggal di laut, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi ketika ada plastik, ada pencemaran, ada sampah plastik di laut, itu lalu menghambat ekosistem yang harusnya berjalan secara alami. Karena mau tidak mau, lingkungan laut yang sebenarnya harusnya luas, yang bisa digunakan biota laut maupun digunakan oleh makhluk hidup yang ada di laut untuk berkembang biak, lalu tertutup, terhalang oleh plastik-plastik ini, lalu tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk tempat tinggal makhluk hidup ini. Nah, maka persoalannya datang di sini, bagaimana lalu mengelola plastik-plastik ini supaya tidak mengganggu jalannya lingkungan dalam mewujudkan atau melaksanakan proses alaminya. Kita harus mengenal itu, bagaimana alam itu juga berusaha untuk menjalankan proses alami, seperti manusia, seperti kita yang menjalankan proses alami tubuh kita, metabolisme tubuh kita kan juga berjalan secara alami, tidak kita rekayasa atau seperti itu. Alam juga membutuhkan proses alami, tidak bisa semata-mata direkayasa, dibuat oleh manusia. Nah, lalu kenapa kok kita perlu mengelola sampah plastik ini? Kenapa kok kita perlu peduli dengan alam sih? Jawabannya, pertama, ini dari sudut pandang ilmu kosmologi dan ekologi. Ya, kosmologi itu ilmu yang membahas soal bagaimana semesta dan manusia itu punya relasi sama lain. Semesta dan manusia punya relasi, punya hubungan, di mana manusia itu dirawat oleh alam dengan berbagai kebutuhan yang disediakan oleh alam. Lalu manusia juga perlu merawat alam sebagai timbal balik, karena sudah dirawat alam maka manusia juga harus merawat alam. Itu dari kosmologi, manusia itu punya hubungan dengan alam. Lalu ekologi itu membahas bagaimana manusia itu perlu merawat alam, bagaimana tindakan nyatanya, bagaimana mewujudkan secara nyata perawatan alam atau kepedulian akan alam. Nah, tadi kita sudah membahas soal plastik, sudah membahas soal kosmologi juga. Nah, selain yang pertama tadi, dasarnya kosmologi dan ekologi, bagaimana manusia dan alam itu saling terkait. Yang kedua, dalam perspektif iman Kristiani, alam dan manusia itu diciptakan setara. Meskipun Allah
meminta manusia untuk menguasai dan menaklukkan apa yang ada, tetapi pertama-tama bukan lalu digunakan seenaknya. Manusia juga harus bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Ketika menggunakan alam, sudah disediakan oleh alam bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kehidupannya, manusia perlu timbal balik untuk merawat alam. Itu paling sederhana, ketika tebang pilih tanam, menebang suatu pohon untuk dijadikan bahan rumah tangga, lalu mereka juga harus bertanggung jawab lagi dengan menanam kembali. Seperti itu contoh sederhananya. Itu dalam perspektif iman Kristiani, bagaimana kitab suci juga menjelaskan itu ada dalam kitab Kejadian. Yang ketiga, yang jelas dalam perspektif iman Kristiani juga, selain itu dalam gereja diajarkan pula bagaimana bumi ini sebagai rumah kita bersama. Jadi manusia tidak boleh melepas tanggung jawab begitu saja menggunakan alam seenaknya. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Hal ini ditekankan juga oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, menekankan bumi sebagai rumah kita bersama, ini sebagai rumah tempat tinggal kita bersama. Kalau rumah ya maka kita rawat bersama, jangan menggunakan seenaknya, menggunakan sesuka hati, lalu kita melepas tanggung jawab, tidak mau merawat sama sekali. Dalam kaitannya dengan sampah plastik yang tercecer dan tersebar, maka ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi, bahkan untuk mencegah kalau misalkan belum terjadi. Kalau sudah terjadi harus diatasi. Yang pertama, pengelolaan sampah. Yang jelas pengelolaan sampah itu penting. Pengelolaan sampah itu dimulai dari bagaimana sampah-sampah yang sudah dibuang itu dipilih. Kalau misalkan memang masih bisa digunakan, didaur ulang, perlu didaur ulang, dikelola, tidak sekadar dibuang begitu saja atau dibakar begitu saja. Lalu yang kedua, kita juga perlu mencari alternatif lain dari bahan plastik. Kalau misalkan keseharian kita menggunakan plastik dalam rutinitas, bahan-bahan masih banyak yang plastik, ya kita harus mencari alternatif lain, misalkan kayu yang lebih ramah lingkungan, atau cari alternatif lain yang serupa dengan kayu tapi juga ramah lingkungan, tidak mengganggu alam dalam proses alaminya itu sendiri. Ada dua hal itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah bahkan mengatasi pencemaran plastik yang sudah ada, pencemaran lingkungan laut oleh plastik. Oke, semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kita itu bagian dari alam dan ini jadi rumah kita bersama. Jangan lepas tanggung jawab ya. Sama aja kalau kita lepas tanggung jawab ya kita peduli, kita cuek. Oke, jangan lepas tanggung jawab. Jadi pribadi yang TK dong. Oke, TK sama lingkungan sekitar kita, lingkungan alam kita. Oke, bye-bye. Salam ekologis dan semoga kita mampu mewujudkan